warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lutfiana Dwi Mayasari, di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya. Silahkan diperhatikan, dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di forum diskusi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi ya teman-teman. Dan yang terhormat Ibu Vivi sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang saya hormati. Langsung saja perkenalkan, nama saya Aradla Sagitari Dias dengan NIM 204190005 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Bisa lihat di sini, di bagian ini. Bani Umayyah, dinasti Umayyah adalah dinasti yang didirikan oleh Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang berpusat di Damaskus. Kenapa bisa terbentuk dinasti Umayyah? Awal cerita begini. Telah terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu apa sih? Perang Siffin itu peperangan yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan dalam peperangan ini terjadinya peristiwa tahkim, yaitu peristiwa perdamaian antara kedua belah pihak ini. Lalu apa yang terjadi setelah peristiwa tahkim? Kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah, yang ketiga Khawarij. Yang pertama adalah golongan Muawiyah. Golongan Muawiyah di sini adalah golongan pengikut sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang kefanatikannya itu mengikuti Muawiyah. Segala aspek yang dikeluarkan oleh Muawiyah itu selalu didukung oleh golongan ini. Lalu yang kedua adalah golongan Syiah. Golongan Syiah ini adalah pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kefanatikannya mereka di sini menjurunya ke Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga adalah kaum Khawarij. Khawarij di sini tidak memihak antara golongan Muawiyah dan golongan Syiah. Mereka memilih diam atau tidak ikut andil untuk mengikuti keseteruan antara golongan ini dan golongan Syiah. Lalu setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, yang dibunuh oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diturunkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu karena semakin hari semakin lama kekuatan Hasan bin Ali lebih rendah, maksudnya lebih lemah, dan kekuatan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan itu semakin kuat. Akhirnya pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi terjadinya peristiwa Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah. Maksudnya gini, kalau tahun persatuan itu tadi kan versi bahasa ya. Kalau kita telaah itu penurunan mandat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dari sinilah Muawiyah pun membangun sebuah dinasti yang bertahan sekitar 90 tahun yang bernama dinasti Umayyah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah, waridhawain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mujidahayu dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini perluasan
wilayah merupakan kelanjutan dari pesan para pemimpin Islam terdahulu. Pada masa pemerintah Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau mampu menundukkan beberapa wilayah yang meliputi Tunis, Khurasan sampai Sungai Oxus, dan Afghanistan hingga Kabul. Dan bahkan angkatan lautnya pun mampu menundukkan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Bizantium dengan kekuatan 1.700 kapal yang berada di Laut Tengah. Dan kemudian yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik. Pada masa ini beliau melakukan penguasaan wilayah di wilayah Bukhara, Balkh, Samarkand sampai ke Markan. Beliau juga menundukkan beberapa wilayah seperti Maroko dan Aljazair. Dan yang kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau melakukan penguasaan wilayah di wilayah Perancis yang meliputi kota Bordeaux dan Poitiers. Yang selanjutnya yaitu penguasaan wilayah terus dilakukan ke kota Tours, dan di bawah kepemimpinan Uqbah bin Nafi, beliau mampu menundukkan kota Aljazair serta menuju ke Timur Tengah yang merupakan wilayah Asia. Dari penguasaan wilayah tersebut yang dari timur ke barat tadi dapat disebutkan bahwa wilayah Bani Umayyah sangatlah luas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizan Ramadan dari kelompok 4, NIM-nya 241/2002. Oke, di sini saya akan membahas tentang khalifah pada masa Bani Umayyah dan kemajuan serta kemunduran pada masa Bani Umayyah. Oke, yang pertama yaitu khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, dan langsung selama 90 tahun, sekitar 661 sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal siasat dan tipu muslihatnya yang licik, dan dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mulanya mengatur angkatan laut, dan ia juga pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahari. Ia juga mempunyai sifatnya panjang akal atau cerdik, dan seorang cendekiawan lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam masalah dunia. Ia juga pintar mengatur pekerjaan dan ahli hikmatnya. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun daulah Bani Umayyah menggunakan politik licik. Seperti apa itu? Politik licik itu dia selalu bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak takut melakukan kejahatan, pembunuhan. Ialah salah satu cara yang sudah biasa atau hal yang lumrah dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terbentuknya daulah Bani Umayyah tidak terlepas dari kejadian tahkim yang terjadi pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam kejadian tahkim tersebut, Ali sudah terbujuk oleh cara dan taktik Muawiyah yang pada akhirnya dia mengalami kalah secara telak dalam dunia politik. Untuk beberapa saat, Muawiyah mendapat keberuntungan untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi khalifah sekaligus raja. Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Syria atau Damaskus sudah diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Tapi di antara khalifah tersebut yang paling menonjol ialah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdi Malik bin Marwan, Walid bin Abdi Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Oke, lanjut kita ke zaman kemajuan Bani Umayyah. Seperti yang kita ketahui, pada masa awal pemerintahan
Muawiyah bin Abi Sufyan ada usaha memperluas wilayah kekuasaan ke berbagai daerah, seperti ke India, contohnya dengan mengutus Muhalah bin Abu Sufrah dan usaha perluasan ke barat ke daerah Bizantium di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Selain itu, ia juga mengerahkan kekuatannya untuk merebut pusat-pusat kekuasaan di luar Jazirah Arab, antara kota Konstantinopel. Al-Usairi menyebut 4 keutamaan dinasti Umayyah yang dilupakan sejarah. 1. Muawiyah merupakan seorang sahabat mulia. Walaupun melakukan kesalahan ijtihad politik, yaitu tidak mengakui pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Khalifah Ali, namun ia tetap berlaku adil karena semua sahabat adil. Lanjut. Terus yang kedua, dinasti Umayyah selalu menghormati kalangan berilmu dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat utama. Yang ketiga, dinasti Umayyah melakukan terobosan besar di bidang politik, kekuasaan, negara, dengan menguasai negeri dan daerah hingga sampai ke wilayah Cina. Dan terakhir adalah dinasti Umayyah sukses menghidupkan tanah-tanah mati menjadi produktif, yang menjadi andalan hidup masyarakat membangun infrastruktur yang megah di berbagai daerah kekuasaan. Lantas, bagaimana dengan kemundurannya? Kemunduran peradaban Islam pada masa Bani Umayyah itu karena 7 faktor, yaitu persoalan suksesi kekhalifahan, sikap glamor penguasa, perlawanan kaum Khawarij, perlawanan dari kelompok Syiah, bermunculnya pertentangan etnis, timbulnya stratifikasi sosial, munculnya kekuatan baru. Sedangkan kemunduran yang lebih hancur yaitu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia dan rendahnya semangat para ahli dalam menggali budaya Islam, dan yang kedua banyaknya orang Eropa yang menguasai ilmu pengetahuan dari Islam yang banyak diselewengkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ambarana Iza, perwakilan dari kelompok 3 TPIA, akan mempresentasikan tentang sistem pergantian kepala negara pada masa dinasti Umayyah. Sistem pergantian kepala negara pada masa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan keturunan atau nasab, dan yang kedua berdasarkan musyawarah. Yang pertama berdasarkan keturunan dan nasab ini bermula saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengganti sistem pemerintahan semula dari khalifah menjadi kerajaan. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, beliau menunjuk putranya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota atau sebagai pengganti setelah khalifah Muawiyah tersebut berakhir. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut berakhir jabatannya, digantikan dengan putranya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, sebagai khalifah selanjutnya. Pada masa Yazid bin Muawiyah ini juga menganut hal yang sama. Beliau menunjuk putranya yaitu Muawiyah bin Yazid sebagai penggantinya kelak. Setelah Yazid bin Muawiyah tersebut turun dari jabatan, digantikan dengan putranya tadi yaitu Muawiyah bin Yazid atau dikenal Muawiyah II sebagai penggantinya. Pada masa Muawiyah bin Yazid ini, beliau tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Setelah beliau wafat, para pemuka dari dinasti Umayyah ini melakukan perundingan atau musyawarah. Ini juga terkait dengan sistem yang kedua yaitu dengan cara musyawarah. Pada masa ini dari keturunan Muawiyah tersebut telah habis. Para tokoh dinasti Umayyah ini bermusyawarah siapa yang akan menjadi pengganti dari Muawiyah II tadi. Setelah bermusyawarah, para tokoh dari dinasti Umayyah ini menunjuk dari Bani Marwan. Para tokoh tersebut menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah selanjutnya. Pada masa
pemerintahan. Setelah Marwan bin Hakam tersebut diangkat menjadi khalifah, pada masa pemerintahannya beliau juga melakukan tradisi yang sama dengan yang dilakukan Muawiyah. Beliau juga menunjuk putranya sebagai penggantinya. Marwan bin Hakam tadi menunjuk putranya, yaitu Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Setelah Marwan bin Hakam turun dari jabatan, beliau menunjuk putranya, yaitu Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Setelah Abdul Malik bin Marwan naik jabatan, pada masa itu pula beliau juga menunjuk putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik juga melakukan yang sama, tetapi beliau menunjuk adiknya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sebagai penggantinya. Setelah Sulaiman bin Malik naik jabatan, beliau juga menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, setelah Umar bin Abdul Aziz ini turun dari jabatan atau masa pemerintahannya berakhir, ini digantikan dengan Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin ini sesuai dari wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman tadi kan memiliki wasiat, yaitu Yazid untuk menggantikan setelah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Yazid bin Abdul Malik naik jabatan, pada masa ini beliau juga menunjuk Al-Walid bin Yazid sebagai penggantinya. Pada masa Walid bin Yazid ini, beliau juga menunjuk sepupunya, yaitu Yazid bin Al-Walid sebagai penggantinya. Mulai dari khalifah ini, yaitu khalifah Yazid bin Walid ini, masa dinasti Umayyah ini mulai runtuh, mulai pada titik kehancuran. Setelah Yazid bin Walid ini memerintah kurang lebih selama 6 bulan, digantikan dengan saudaranya, yaitu Ibrahim Al-Walid sebagai khalifah selanjutnya. Pada masa Ibrahim Al-Walid ini, beliau memerintah kurang lebih selama 70 hari saja. Ini dinasti Umayyah sudah mengalami keruntuhan. Setelah Ibrahim Al-Walid ini, setelah masanya berakhir, digantikan dengan Marwan bin Muhammad atau dikenal Marwan II. Setelah pada masa Marwan II ini, sebagai khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Pada masa ini dinasti Umayyah mulai diserang dari dinasti Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Setelah Marwan bin Muhammad ini dibunuh oleh Abu Abbas As-Saffah, berakhirlah dinasti Umayyah, atau runtuhlah dinasti Umayyah ini dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.